Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Saadah, mahasiswi semester 3 Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Ngelawak, Kertosono. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ayat Al-Quran tentang evaluasi pendidikan, disusun untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Mahmudah MA. Saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan orang yang menilai atau menaksir disebut sebagai evaluator. Adapun definisi tentang evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Berbicara tentang pengertian istilah evaluasi pendidikan, di tanah air kita, lembaga administrasi negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut. Evaluasi pendidikan adalah yang A, yakni proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang B, yaitu usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Kita ke tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pendidikan dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang B yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Adapun yang menjadi tujuan khusus evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dan yang kedua yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki tiga macam fungsi pokok. Yang pertama yaitu mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Ayat-ayat yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Wala nabluwannakum bisay'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basiris sabirin," yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sasaran evaluasi dengan teknik testing tersebut adalah ketahanan mental, iman, dan takwa kepada Allah. Jika ternyata mereka tahan terhadap uji coba Tuhan, mereka akan mendapatkan segala kegembiraan dalam segala bentuk, terutama kegembiraan yang bersifat mental rohaniah, seperti kelapangan dada, ketegaran hati, terhindar dari putus asa, kesehatan jiwa, dan kegembiraan yang paling tinggi nilainya ialah mendapatkan tiket masuk surga. Selanjutnya yaitu surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun," yang berarti apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan
kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan yang Al-Ankabut ayat 3 berbunyi, walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamannallahu alladina shadaqu walaya'lamanna kadzibin, yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan Islam banyak mengungkap konsep evaluasi di dalam ayat-ayatnya sebagai acuan bagi manusia untuk hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Allah dalam berbagai firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian tugas pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik. Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran seekor burung hudhud yang memberitahukan tentang adanya kerjaan yang diperintah oleh seorang raja wanita cantik yang dikisahkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27 sebagai berikut. Surat An-Naml ayat 27 itu berbunyi, qala sananduru asokda am kunta minal kadhibin, yang artinya, berkata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Tuhan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankan dalam kitab sucinya, yang sasarannya adalah untuk mengetahui dan menilai sejumlah mana kadar iman, takwa, ketahanan mental, dan keteguhan hati, serta kesedihan menerima ajakan Tuhan untuk mentaati dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Kemudian setelah dinilai, maka Tuhan menetapkan kriteria-kriteria derajat kemuliaan hambanya bagi yang berderajat di sisinya. Dia akan memberi hadiah atau pahala sesuai kehendaknya yang berpuncak pada pahala tertinggi, yaitu surga. Dan yang berderajat rendah karena ingkar terhadap ajakannya, maka dia akan menerima balasan siksa, dan siksa tertinggi adalah neraka. Demikian tadi presentasi dari saya. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.